Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Evi Nurdiana. Eh, Semoga kita semua selalu disehatkan untuk menjalankan pembelajaran daring ini. Dan untuk anak-anakku yang belum mengikuti ulangan atau remedial sejarah Indonesia, silahkan langsung hubungi saya melalui WA. Di sini saya akan melanjutkan materi pada bab selanjutnya, yaitu corak kehidupan dan hasil-hasil budaya masa praksara Indonesia. Nah, di sini ada materi yang pertama yaitu perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Asal usul bumi dan makhluk hidup. Sebelum masuk ke asal usul, menurut MDJ Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, sejarah alam semesta jauh lebih panjang dibandingkan sejarah umat manusia. Manusia baru muncul pertama kali kira-kira 3 juta tahun yang lalu, yaitu pada zaman yang disebut kala Pleistosen, pada tahun 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana munculnya manusia dan makhluk hidup, kita juga terlebih dahulu perlu mengetahui bagaimana alam semesta di dalamnya tersebut, bumi, tempat hidup dan berkembangnya manusia muncul pertama kali. Yang pertama kita bahas yaitu asal-usul bumi. Bagaimana proses terbentuknya alam semesta, yaitu para ilmuwan meyakini bahwa awal mula terbentuknya alam semesta adalah terjadinya apa yang disebut dengan Big Bang atau ledakan dahsyat atau dentuman besar sekitar 13,7 miliar juta tahun yang lalu. Ledakan tunggal ini melontarkan materi dalam jumlah sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi ini kemudian mengisi alam semesta ini dalam bentuk bintang, planet, debu, kosmis, asteroid, atau meteor, energi, dan partikel lainnya di alam semesta ini. Ringkasnya yaitu membentuk sistem tata surya. Artinya apa? Kalau kita mempercayai dari terjadinya Big Bang atau ledakan dahsyat ini, artinya kita menetap di bumi yaitu dari letusan Big Bang tersebut. Sebagai hasil dari lontaran dahsyat itu, bumi awal terbentuk gumpalan gas yang panas dan terus-menerus berputar, semakin lama semakin mendingin dan akhirnya berbentuk seperti bola padat. Proses ini telah berjalan cukup panjang atau berevolusi kurang lebih 2,5 miliar tahun sehingga mencapai keadaan seperti sekarang. Menurut teori geologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi secara keseluruhan, proses perkembangan bumi ini dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu masa arkeokum, masa paleozoikum, masa mesozoikum, dan masa neozoikum. Berikut saya akan menjelaskan. Yang pertama ada masa arkaikum. Mohon disimak baik-baik, yaitu masa ini merupakan masa yang tertua. Diperkirakan pada 2,5 miliar tahun yang lalu. Keadaan bumi masih labil, masih menyerupai gumpalan bola gas. Karena tadi sudah dijelaskan asal bumi itu dari gumpalan gas yang panas yang terus-menerus. Nah, di sini dijelaskan kembali di masa arkeokum menyerupai gumpalan bola gas dan kulit bumi juga sedang dalam proses pembentukan. Pada masa ini belum ada tanda-tanda kehidupan karena temperatur bumi memang masih sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan adanya makhluk lainnya. Nah, itu pada masa arkaikum, artinya belum ada kehidupan. Selanjutnya ada masa paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi sudah lebih stabil meskipun secara menyeluruh belum dapat dikatakan demikian. Kenapa? Secara temperatur bumi mendingin dan mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan berupa makhluk bersel satu atau yang lebih dikenal dengan mikroorganisme.
Selanjutnya muncul hewan sejenis ikan tak berrahang atau trilobita, hewan amfibi yaitu binatang yang dapat hidup di dua tempat, di darat dan di air, dan beberapa jenis tumbuhan ganggang. Oleh karena itu, masa ini dinamakan pula dengan zaman primer atau zaman kehidupan pertama. Nah, di masa yang kedua itu masa Paleozoikum, ya bisa disebut dengan zaman primer, zaman pertama kehidupan, mulai ada kehidupan melalui atau pertama kali makhluk yang hidup yaitu makhluk yang bersel satu. Selanjutnya yang ketiga ada masa Mesozoikum. Masa ini yang disebut juga zaman sekunder atau zaman kehidupan kedua. Kalau yang tadi Paleozoikum zaman yang ke-1. Sekarang Mesozoikum yaitu zaman yang kedua. Diperkirakan berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Bumi sudah semakin stabil, mulai muncul berbagai jenis hewan reptil, dinosaurus, dan gajah purba atau mamut. Menjelang berakhirnya masa ini, mulai muncul berbagai jenis burung dan binatang menyusui. Masa Mesozoikum juga dikenal sebagai zaman reptil. Dinosaurus menjadi penguasa hampir sepanjang masa itu. Namun, kemudian punah secara mendadak pada 65 juta tahun yang lalu. Kepunahan massal ini diperkirakan akibat tumbukan meteorit raksasa yang membuat bumi diliputi debu. Pada akhir masa ini mulai muncul jenis mamalia. Nah, selanjutnya yang keempat ada zaman Neozoikum. Pada masa ini, hewan berukuran besar sudah mulai jauh berkurang. Masa ini dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier yaitu zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Hal terpenting pada zaman ini adalah munculnya jenis primata atau seperti kera, ya. Yang kedua yaitu zaman kuarter. Zaman ini dibagi dalam dua kala, yaitu kala Pleistosen atau Diluvium dan kala Holosen atau Aluvium. Pada kala Pleistosen diperkirakan manusia purba mulai muncul, dan pada kala Holosen manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu jenis Homo sapiens dengan ciri-ciri seperti manusia sekarang. Nah, sampai manusia menjadi manusia yang seutuhnya itu melalui 4 masa, ya. Jangan lupa harus diingat ada masa yang pertama masa Archeokum, Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan masa Neozoikum. Itulah pembahasan pada minggu ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat diingat dan dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.